Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Engkau yang menyatakan diri sebagai penolong bagi kami, yang melawat dan memimpin kami di dalam segala kasih dan kemurahan. Kepadamulah pujian hormat kami naikkan Bapa. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 143 ayat 11 dan ayat 12. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan, keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Bagi pemazmur, kesulitan masalah itu adalah sebenarnya sesuatu yang seringkali bisa berdampak negatif untuk menjauhkannya daripada Tuhan, dan itu terbukti ketika dia mengalami satu keredupan di dalam hidupnya. Hidup yang selama ini bersinar oleh karena penyertaan dan pembelaan Tuhan, sedemikian rupa pada akhirnya dia menangkap satu yang dia ungkapkan, hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Pemazmur mengalami kepenatan hidup, sepertinya dia sedang tidak bergairah, sepertinya lemah lesu, itulah posisinya. Namun di atas kesemuanya itu ada satu gambaran yang begitu baik ketika pemazmur berada dalam situasi seperti ini. Dia berharap agar keredupan, agar kesuaman yang dialami, agar gairah yang sudah hilang lenyap itu, agar sinar yang mulai redup itu dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Dia katakan, hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Sepertinya ketika kita belajar tentang kitab Pemazmur ini, bahwa pemazmur adalah seorang yang dirundung oleh kesusahan. Selalu dirundung oleh kesulitan demi kesulitan. Namun di atas semua cerita-cerita yang terbangun dari ayat-ayat ini menggambarkan bahwa meskipun dalam situasi redup, keadaan yang tidak baik, pemazmur selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dia selalu meletakkan harapannya hanya kepada Tuhan. Sebab baginya akan menjadi lebih baik, semuanya akan menjadi baik, semuanya akan menjadi berjalan normal kembali ketika dia kembalikan hanya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhanlah yang memulai segala sesuatu, Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi, dan dia kembalikan kepada Tuhan. Dalam doanya dia katakan, binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Pemazmur sedang melihat orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang menentang kebenaran. Orang-orang yang tinggal di dalam kefasikan. Pernyataan ini bukanlah bentuk kebencian daripada pemazmur. Lihatlah dalam kisah bagaimana umat Israel dikejar-kejar oleh Firaun ketika mereka sedang ada di Laut Mati. Dan melalui tangan Tuhan, kekuasaan Tuhan, terbelahlah laut itu. Setelah lewat umat Israel dari laut kematian itu, maka ikut sertalah pasukan daripada Firaun. Dan
Tuhan tenggelamkan semuanya itu tanpa ada ampun. Di hadapan Tuhan, orang-orang yang tidak percaya adalah hanya sebagai sesuatu yang dibinasakan kemudian. Karenanya seiring dengan permohonan dari pemazmur, binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia Tuhan. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku sebab aku ini hamba-Mu. Artinya, ada satu pembelaan bagi orang-orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesulitan masalah yang kita alami, mari tetap sandarkan pengharapan kita kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya Allah penopang kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.